Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi ke channel saya Chan Kurniawan 26. Pada konten video kali ini, saya akan berbagi tips, trik, dan juga metode ke teman-teman semua menghafalkan Al-Quran satu halaman hanya dalam kurun waktu 1 jam saja. Oke, teman-teman yang mau tahu tips dan triknya kayak gimana, silahkan tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum itu silahkan like, komen, dan subscribe dulu untuk mendukung perkembangan channel ini supaya mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Oke, baik teman-teman, tentunya menjadi impian semua penghafal Al-Quran itu mereka ingin ya menghafalkan Al-Quran dengan cara yang mudah, metodenya juga mudah dimengerti, proses menghafalnya cepat dan juga tepat. Karena banyak penghafal Al-Quran yang resign, yang kemudian berhenti menghafalkan Al-Quran itu karena mereka merasa susah dalam menghafalkan Al-Quran. Padahal bisa kita lihat ternyata metode yang mereka gunakan itu salah atau tidak efektif. Jadi insya Allah kita akan belajar cara metode menghafalkan Al-Quran 1 jam 1 halaman ini. Dan saya yakin banyak penghafal Al-Quran di luar sana yang pakai metode ini karena saya sendiri merasakan bahwa metode ini cukup efektif jika kita gunakan, terutama untuk teman-teman yang baru menghafalkan Al-Quran. Baik, teman-teman langsung saja. Sebelum kita langsung ke prakteknya atau penerapan metodenya kayak gimana, saya kasih saran teman-teman yang menghafalkan Al-Quran di rumah itu usahakan pakai mushaf hafalan Al-Quran, jangan mushaf bacaan. Jadi bedanya apa? Kalau mushaf hafalan Al-Quran itu untuk satu juznya dia terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman ya. Sedangkan untuk satu halamannya dia terdiri dari 15 baris. Sedangkan untuk mushaf bacaan dia itu satu juznya terdiri dari kurang lebih 8 lembaran lah. Dan satu halamannya itu sekitar 17 sampai 18 baris. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi teman-teman usahakan pakai mushaf hafalan Al-Quran. Kemudian yang kedua, teman-teman yang bacaan makhraj dan juga tajwidnya masih sangat buruk, usahakan punya teman, sahabat ataupun ustadz ini untuk menjadi validasi bacaan teman-teman sebelum menghafalkan Al-Quran. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya. Ini khusus untuk teman-teman yang makhrajnya belum terlalu baik ya. Kalau teman-teman punya teman, sahabat ataupun ustadz ataupun ustazah sebagai tempat validasi bacaan sebelum menghafalkan Al-Quran, itu akan membantu teman-teman nantinya supaya hafalan teman-teman itu punya kualitas tajwid dan bacaannya itu bagus teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman sudah tahu kalau teman-teman tajwid dan makhrajnya itu buruk, tapi teman-teman paksakan menghafalkan sendiri dari rumah. Silakan saja sih, tapi mungkin teman-teman harus punya acuan yang lain, misalnya murotal syekh yang teman-teman harus dengarkan dan pastikan betul bacaan teman-teman sudah benar dan bagus. Kemudian yang kedua teman-teman, kita langsung masuk ke caranya kayak gimana. Oke, kita hari ini insya Allah akan praktek langsung di surah Al-Baqarah halaman kedua yang innalladzina kafaru, satu halaman ini teman-teman. Jadi saya akan ajarkan metodenya kayak gimana. Jadi pertama, ketika teman-teman mau menghafalkan Al-Quran, saran saya juga nih sampai terlupa, harus punya yang namanya waktu wajib Quran. Waktu wajib Quran itu adalah waktu yang kita sediakan betul-betul untuk menghafal Quran di situ, yang mana tidak boleh ada gangguan sedikit pun yang boleh mengganggu di waktu itu, entahkah itu teman, entahkah itu handphone dan lain sebagainya. Nah, saya sendiri punya 2 waktu wajib Quran. Ada di waktu subuh hari setelah sholat 1 jam di situ. Kemudian ada setelah waktu maghrib ke isya di situ kurang lebih 50 menit sampai 1 jam juga di situ. Nah, 2 waktu wajib Quran ini bisa kita gunakan murojaah dan juga menghafalkan Al-Quran. Nah, untuk menghafalkan Al-Quran sendiri saya sarankan di waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Karena waktu subuh itu adalah waktu yang sangat fresh, waktu yang sangat tenang, di mana di situ masih belum banyak aktivitas bunyi-bunyian mesin dan lain sebagainya, kendaraan. Beda kalau waktu siang, sore itu masih banyak kendaraan lalu lalang ya. Tapi kalau waktu subuh, insya Allah itu fresh dan juga otak kita kayak baru terrefresh lah di situ. Jadi kita gunakan waktu itu, saran saya untuk menghafal Al-Quran. Baik teman-teman, untuk caranya langsung saja. Jadi untuk satu halaman Al-Quran ini ketika kita akan hafalkan, yang pertama adalah kita lihat dulu kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu hal yang membuat kenapa kita susah untuk menghafal bukan karena metodenya tidak tepat, tapi karena banyaknya dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita istighfar dulu dengan hitungan ganjil 3 kali atau 5 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ketika sudah istighfar, kita lihat ayat yang akan kita hafalkan, halaman yang kita akan hafalkan, kemudian kita tanam mindset bahwasanya ini mudah akan saya hafalkan 1 jam dalam waktu 1 halaman. Ini penting sekali kita tanamkan mindset seperti itu karena Allah sendiri yang bilang bahwasanya
Ana indallahi abdi, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita sudah prasangka tidak bisa kita hafalkan 1 jam 1 halaman, pasti akan terrealisasi seperti itu, akan susah, tidak akan ada kemudahan. Tapi kalau kita punya mindset mudah, insya Allah akan Allah mudahkan juga. Nah setelah itu, kemudian ayat yang akan kita hafalkan, misalnya yang pertama kali ini ayat 6. Ya, ayat 6 ini 1 baris lebih sedikit ya, 1 baris setengah. Nah, cara menghafalnya teman-teman jangan langsung menghafalkan 1 ayat dari awal sampai akhir ya. Jangan seperti itu, karena itu kepanjangan. Teman-teman bisa potong-potong dulu ayatnya. Tapi sebelum itu, saya lupa, teman-teman baca tartil dulu dengan hitungan ganjil 3 sampai 5 kali. Gunanya apa? Ini untuk memperlancar dulu, untuk istilahnya untuk memperlancar ayat ini di lisan kita dulu. Jadi kita bisa baca tartil 3 sampai 5 kali. Misalnya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu diulang 3, 5 atau 7 kali. Setelah lancar, kemudian baru kita mulai menghafalkan. Seperti apa menghafalkannya? Teman-teman menghafalkan yang cepat itu menurut saya teman-teman harus potong dulu ayatnya menjadi beberapa bagian. Ya. Kalau saya untuk hafalan ayat yang masih kategori 1 baris lebih, 1 baris setengah, selama dia belum 2 barisan, itu saya hanya bagi 2. Misalnya seperti ini ayat 6, kita hanya bagi 2 ya. Bagian yang pertama, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu bagian yang kedua. Nah, caranya seperti apa? Bagian yang pertama, kita bisa ulang dengan hitungan yang ganjil 7, 9, 13, atau 15 kali, atau bahkan 30 kali. Teman-teman bisa pakai media tasbih. Jadi setiap 1 kali mengulang, 1 kali nih tasbihnya, 2 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dirasa sudah lancar, misalnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, misalnya bagian yang pertama sudah lancar, kita pindah ke bagian yang kedua atau potongan ayat yang kedua. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ulang terus. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu diulang terus-menerus sampai lancar. Kemudian ketika sudah lancar, baru kemudian kita gabungkan antara bagian yang pertama, yang tadi yang sudah dihafalkan, sama bagian yang kedua. Misal, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian kita tutup. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian ketika sudah lancar, teman-teman sudah diulang beberapa kali, barulah kita pindah kemudian di ayat yang kedua. Nah, metode dan caranya sama seperti itu. Kita potong-potong dulu, kita baca tartil dulu 3, 5, atau 7 kali. Setelah itu kita potong-potong beberapa bagian. Setelah itu baru kita hafalkan dengan cara tadi kita gabungkan sedikit demi sedikit sampai di akhir ayat. Kemudian kita ulang lagi dari awal ayat. Nah, seperti itu seterusnya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan metode ini secara konsisten, saya rasa insya Allah 1 jam itu cukup untuk menghafalkan 1 halaman ini. Dan kemudian ada satu cara yang mempermudah proses menghafal Quran saya itu, yaitu dengan cara teman-teman coba menerapkan nada pada saat proses menghafalnya itu. Jadi jangan datar. Jadi kalau orang menghafal datar, misal innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, itu menurut saya akan lebih lambat ketimbang kita hafalnya pakai nada. Oke, kalau pakai nada seperti apa ya? Pokoknya lebih cepat lah, tercernanya lebih cepat, lebih mudah diingatnya. Misalnya, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Jadi seperti itu terus. Jadi itu akan mempermudah teman-teman menghafalkan Al-Quran. Teman-teman silakan coba sendiri di rumah. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu metode yang digunakan ketika kita ingin menghafalkan 1 halaman Al-Quran hanya dalam kurun waktu 1 jam. Mungkin di hari-hari pertama ketika teman-teman mencoba metode ini akan terdapat banyak mungkin kesulitan, mungkin bisa saja lebih dari 1 jam. Tapi ketika, percayalah ketika ini berjalan sudah misal 5 hari atau 10 hari,
teman-teman sudah biasa pakai metode ini, pasti akan ada perubahan yang signifikan. Teman-teman akan merasakan lebih mudah. Mungkin teman-teman yang tadinya hafalnya butuh 1 jam dalam 1 halaman, tapi karena sudah biasa nih 10 hari atau bahkan mungkin sebulan teman-teman menerapkan metode ini, bisa saja teman-teman hanya dalam kurun waktu setengah jam akan menghafalkan 1 halaman. Dan saya juga merasakan itu. Di awal-awal saya butuh 1 jam, tapi makin lama kelamaan saya hanya butuh waktu setengah jam atau bahkan 20 menit untuk menghafalkan 1 halaman Al-Quran. Jadi ada istilah bisa karena biasa, dan saya percaya itu dan saya sudah membuktikan itu. Jadi teman-teman silakan dipraktekkan. Jadi itu saja teman-teman video kali ini. Saya rasa tinggal teman-teman berusaha untuk menerapkannya, dan satu kata terakhir dari saya, tetap istiqomah, disiplin, harus punya teman yang punya visi misi yang sama menghafalkan Al-Quran. Kemudian ya terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.